Ada lagi teknisi yang dikasih air, dikasih dioda, dikasih cawat atau dikasih apa, ya itu terserah ya, itu hak mereka. Dan kalau kita hanya membantu user kita agar tidak ganti panel, bisa kita. Oke, kita lepas jalur yang kiri, saudaraku. Seantero negeri, jagat raya, dimanapun kalian berada. Dan ini naik ya, saudaraku. Dan ini tegangan VGA-nya, saudaraku. Kita akan cek bagaimana caranya mengukur tikon ini normal atau tidaknya. Oke, kita gas, saudaraku. Yuk, kita gas. Itu sendiri tiap teknisi itu berbeda-beda ya, saudaraku. Ada yang di cutter, ada yang di lepas jobnya, ada yang di gerinda, ada yang di palu, ada yang di gergaji. Jadi tiap teknisi itu punya trik sendiri-sendiri. Jangan samakan, jangan dibanding-bandingkan ya, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita on kan ya. Kita lihat gambarnya, saudaraku. Ini polytron ya. Kita memang tidak sempurna, tapi kita juga punya doa dan usaha, saudaraku. Jadi jangan nonton YouTube itu tidak tahu. Kita on kan lah, seperti itu. Dan naik sebentar lalu protek ya. Itu namanya protek, saudaraku. Kenapa seperti itu? Oke, kita langsung gas, saudaraku. Nggak ada sandiwaranya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali, spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Oke, saudaraku, di sini kita sedang mengerjakan TV Polytron tipe 32B1550 ya, dengan kerusakan seperti ini ya, saudaraku. Nah, ini gambarnya blank ya. Kita tekan seperti ini. Nah, ini yang nyala hanyalah backlightnya ya, saudaraku. Lampu penerangannya seperti ini, saudaraku. Oke. Untuk kerusakan seperti ini terjadi itu karena layarnya korslet ya, saudaraku. Jadi jangan salah paham. Banyak orang salah analisa. Tikonnya yang bermasalah. Padahal kerusakan seperti ini dikarenakan cop rusak, bisa jadi karena jalur di sel LCD-nya yang trouble ya, yang short, mengakibatkan tikon ini protek, saudaraku. Jadi protek tegangan, dia akan keluar sebentar lalu nol lagi ya. Oke, untuk memastikan tegangan seperti itu, kita akan kasih tahu cara mengukurnya di bagian mana untuk memastikan tikon ini rusak atau tidaknya ya. Jadi banyakkan orang berasumsi itu tikonnya rusak dan harus ganti tikon, padahal bukan tikonnya ya. Dan ini di potong jalur, padahal potong jalur itu untuk melepas atau memutus jalur yang short ya. Jadi kerusakan seperti itu berarti bukan tikonnya, tapi banyak orang salah paham karena di cutter di tikonnya, dia berpikir tikonnya yang rusak. Oke, saudaraku, kita akan cek bagaimana caranya mengukur tikon ini normal atau tidaknya. Oke, kita gas, saudaraku. Yuk, kita gas. Oke, saudaraku, kita akan pastikan ya tikon ini rusak atau tidaknya. Kita akan kasih pemahaman bagi yang kurang paham. Jadi jangan nonton YouTube itu tidak tahu bahwa itu tikonnya rusak dan berpikir LCD-nya bagus. Padahal cut atau pemotongan jalur itu sendiri adalah untuk memotong jalur yang korslet. Nah, untuk memastikannya, kita cek dulu ya tikon ini, saudaraku. Nanti kita baru cut atau putus jalur. Oke, saudaraku. Nah, di sini ada V-on ya. Di titik ini ada V-on, saudaraku. Untuk memastikannya itu gampang, dari sini saja. Ini cara kita ya, saudaraku. Jadi jangan samakan dengan cara kerja orang lain. Setiap teknisi punya cara masing-masing ya, saudaraku. Oke, perhatikan di sini jarum multitesternya. Kita on kan dulu, ini posisi off ya. Udah on. Nah, kita di sini akan ukur, saudaraku, di titik ini ya. Nah, ini ada titik V on ini. Oke, kalian perhatikan jarum ini, saudaraku. Ini akan kita on kan ya. Kita on kan lah, seperti itu. Dan naik sebentar lalu protek ya. Itu namanya protek, saudaraku. Kenapa seperti itu? Karena ini tegangan mau naik, dia mampet ya tegangannya, saudaraku. Karena ada yang korslet. Akhirnya dia balik ke nol lagi. Oke, kita akan ulang lagi ya, saudaraku. Oke, kita akan ukur lagi. Masih di sini. Cukup di sini saja, saudaraku. Nggak usah ke yang lainnya. Oke, dan ini V-on. Ntar dulu kameranya off, saudaraku. Oke, ini on, V-on. Oke, kita siapkan, saudaraku. Kita on kan ya, perhatikan jarum multitesternya. Di situ 1, 2, 3 ini kita on kan, perhatikan jarumnya. Naik sebentar lalu protek, saudaraku. Berarti seperti itu tikon ini normal gitu loh, saudaraku. Jadi awamnya jangan terlalu ini banget, harus belajar, saudaraku. Oke, langkah keduanya, dan ada yang namanya cutting ya, potong jalur. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memutus jalur yang short atau yang korslet, saudaraku. Oke, jadi walaupun yang dipotong itu ini, jangan dikira tikonnya yang bermasalah. Karena fungsi dari cut atau motong itu tadi hanyalah untuk memutus jalur dari tegangan tikon ini menuju masuk. Nah, biasanya di kanan atau di kiri ya. Kiri potong berarti dia tegangan masih lewatnya kanan, jadi hanya separuh. Misalkan di kiri berarti lewatnya yang masih kanan. Kalau situ potong kanan kiri yang berodol tikonnya, berodol panelnya. Gitu. Oke, biar paham. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan cut ya. Nah, dan cara cut itu sendiri tiap teknisi itu berbeda-beda ya, saudaraku. Ada yang di cutter, ada yang di lepas jobnya, ada yang di gerinda, ada yang di palu, ada yang di gergaji. Jadi tiap teknisi itu punya trik sendiri-sendiri. Jangan samakan, jangan dibanding-bandingkan ya, saudaraku. Oke, agar paham.
Nah, sekarang ini kita potong kanan apa kiri, ya terserah kamu mau kiri apa kanan. Nah, kita itu punya akal, punya feeling ya saudaraku. Yang koslet kiri atau kanan. Nah, di situ kita punya pilihan sendiri-sendiri, saudaraku. Dan untuk kanan apa kiri yang koslet, apakah bisa dicek, saudaraku? Nah, jalur kanan dan kiri itu nyatu ya, saudaraku. Jadi dia di paralel satu jalur. Kalau tidak dipotong dulu, dia tidak akan bisa diukur. Contoh kita ngukur di bagian CLK atau di bagian set up, set down, push up atau push down ya kan. Nah, diukur misalkan nih hambatannya disamakan dengan kiri atau kanan, itu bakalan sama karena dia masih menyatu gitu saudaraku. Jadi kita memang harus cut di kiri atau yang kanan. Ada lagi teknisi yang dikasih R, dikasih dioda, dikasih cawat atau dikasih apa, yaitu terserah ya, itu hak mereka. Dan kalau kita hanya membantu user kita agar tidak ganti panel, bisa ditonton sementara. Sebenarnya saya nggak mau ngerjain hal-hal yang seperti ini, karena nantinya tidak awet, kita juga tidak enak juga ya kepada konsumennya. Karena memang LCD-nya ini harus ganti gitu saudaraku. Karena kita kasihan, kita yang mau nggak mau ya kita bantu dengan catatan tidak ada garansi. Oke saudaraku, kita langsung gas saja, kiri apa kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya feeling sebagai manusia ya. Kita memang tidak sempurna, tapi kita juga punya doa dan usaha, saudaraku. Misalkan kita cutting nanti kiri, ternyata yang kanan ya kita sambung lagi. Misalkan kita cut yang kanan, ternyata yang kiri, kiri yang kanan, nanti kita ya sambung lagi gitu saja, saudaraku. Kegagalan bukan segalanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan cut dulu. Sesuai feeling kita ya, saudaraku. Nah, kalau saya ngelepasnya memang seperti ini ya, saudaraku. Ekstrim seperti ini. Tapi aman, saudaraku. Emang saya seringnya seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti, ini masih bisa kita solder ya nanti saudaraku, misalkan mau balikin. Ada lagi yang di cut atau di apa ya itu terserah ya kan. Pribadi masing-masing, jangan disama-samakan. Itu loh, Cok. Oke, kita langsung gas saudaraku, nggak ada sandiwaranya di sini ya. Kita gas. Kita colok listrik, kita akan ukur VGA-nya ya saudaraku. Ini bundel ini nggak sobek saudaraku, cuma lepas saja itu, aman tuh. Oke, kita on kan ya saudaraku. Kita cek langsung lagi saudaraku ke VGA ya. VGA lagi saudaraku. Dan ini VGA nih ya, ini. Dan ini di titik sini. Sambil kita ukur. Oke saudaraku. Apakah sesuai dengan feeling kita? Oke, kita akan ukur ya saudaraku. Apakah benar kiri atau kanan ya. Kita cek. Pastikan lihat jarum multitesternya ya saudaraku. Oke, kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar pilihan kita? Kita cut bagian kanan. Waladala. Masih protect ya saudaraku. Berarti pilihan kita salah saudaraku. Kita lepas ini, kita cut sini salah ya. Berarti yang short bagian kiri saudaraku. Oke. Jadi teknisi itu enggak gampang saudaraku. Ya. Kita akan cut jalur yang kiri sekalian ya. Oke, kita lepas jalur yang kiri saudaraku. Seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Oke, kita udah cut ya, kiri sekalian saudaraku. Dan ini pasti 100% tegangannya pasti akan keluar ya, karena kita udah potong dua-duanya. Dan itu menandakan bahwa tikonnya tidak ada masalah. Jangan dibelikan tikon, nanti dikembalikan barangnya. Alasannya barang yang tidak berfungsi. Oke, nah kita cek di sini V-on-nya lagi ya, nih saudaraku. Kita ukur di titik V-on-nya lagi. Nah, kita lihat di situ multitesternya kita on ya. Dan ini naik ya saudaraku. Dan ini tegangan VGA-nya saudaraku. Oke, nah, kita ukur di sini ya, ini bagian V-on. Oke saudaraku, nih. Nah seperti ini berarti tikonnya aman, saudaraku. Sekarang kita akan jumper ulang, sambung ulang di jalur yang salah tadi ya. Kita kan tadi salah nih, harusnya bagian kiri kita potong kanan. Nah sekarang ini kita balikkan kembali ya saudaraku. Yuk kita solder dulu saudaraku. Oke, kita akan sambung ulang ya jalur yang salah cut tadi saudaraku. Oke, kita akan solder lagi saudaraku sini. Yuk kita gas. Lebih enak biasanya pakai solder yang solder T ya saudaraku. Tapi ya balik lagi kepada teknisi itu sendiri. Dia nyaman pakai cara apa ya. Jangan disama-samakan. Oke saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Kita akan demblok itimah dulu saudaraku di sini. Kita kasih juga di topnya.
Oke, kita bersihkan thinner dulu, saudaraku. Seantero negeri. Yuk kita langsung tes ya, saudaraku. Kita langsung cek gambar saja, karena sudah pasti, ini pasti keluar ya gambarnya saudaraku, karena memang ini udah kita cut di bagian kirinya. Tadi kita salah di bagian kanan, ini udah kita sambung lagi ya, saudaraku. Oke, kita geser dulu kameranya saudaraku, agar tidak ada dusta di antara kamu dan aku. Bismillahirrahmanirrahim, ini kita on kan ya, kita lihat gambarnya saudaraku. Ini Polytron ya, Polytron saudaraku. Nah, kita tekan menunya ya saudaraku. Ini menunya saudaraku. Nih. Oke, alhamdulillah gambar halus ya, saudaraku. Nah. Oke, kita lihat lagi di sini lah. Tidak ada garis benang, garis kasarnya ya. Oke, nanti kita akan tes untuk input HDMI-nya, saudaraku. Oke, kita pasang dulu untuk input HDMI-nya ya. Kita tes untuk gambarnya, saudaraku. Yuk kita gas. Oke, kita udah pasang untuk input HDMI-nya ya, saudaraku. Kita langsung lihat gambarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya saudaraku, alhamdulillah. Dan ini normal jaya ya saudaraku. Ini tidak ada garis halus atau bingkai. Di pojok sini biasanya ada cacat atau bingkai, ini aman ya saudaraku. Dan tidak ada serat saudaraku, ini halus ya seperti normal. Oke, kita akan tekan dulu untuk menunya ya saudaraku. Kita tekan menu. Dan ini hasilnya saudaraku. Oke, ini tidak ada garis serat-seratnya ya. Biasanya masih terkadang ada yang cacat, ada yang garis agak kasar. Untuk kali ini kita diberi halus ya, sempurna, saudaraku. Oke, udah jelas. Jadi agar paham ya saudaraku, kita ulang lagi. Untuk kerusakan blank seperti ini terjadi dikarenakan layar LCD-nya yang rusak. Oke, sekali lagi layar LCD-nya yang short ya saudaraku, bukan tikonnya. Terkadang orang itu tidak paham, akhirnya dibelikan tikon, ganti tikonnya, dipasang dari sini tikonnya, sama saja. Nah itu karena memang layar LCD-nya yang bermasalah ya saudaraku. Untuk menentukan tikon rusak atau tidaknya, tadi sudah kita kasih tutornya ya saudaraku. Cek di bagian PO-nya di situ. Apabila dia akan naik sebentar tegangannya, di situ dipastikan tikonnya aman ya saudaraku. Nah, ada kasus yang sebagian itu seperti itu sebagian ada yang C-nya yang short ya saudaraku. Jadi tidak semua dari LCD juga tidak, kadang masih ada juga sebagian yang tikonnya rusak. Tapi kebanyakan 99,9% itu dari LCD-nya yang short, kasus seperti ini saudaraku. Karena memang tipe panel ini memang waktunya pensiun saudaraku. Oke. Kita kasih pemahaman lagi ya seperti itu. Untuk cutting jalur ya setiap teknisi itu punya cara yang berbeda-beda, jangan disamakan, jangan dibandingkan ya saudaraku. Kita mempunyai cara dan trik masing-masing saudaraku dalam mengekat. Ada yang ditambah R dan sebagainya, ditambah jumper sini. Nah, kalau saya cukup seperti ini ya saudaraku. Oke, semoga bermanfaat saudaraku. Cukup sekian spesialis TV LED Kota Bekasi Indonesia Raya, TV Polytron 32B15550 mengalami gambar blank yang diakibatkan karena panelnya short. LCD-nya rusak, LCD-nya short, kita cut jalur dari tikon masuk LCD-nya di bagian kiri. Awalnya tadi kanan tidak mempan karena salah ya, yang kita cut harusnya kiri, yang kanan sudah kita sambung kembali. Akhirnya hasilnya seperti ini saudaraku, seantero negeri jagat raya Indonesia. Oke, saudaraku, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, nyos.